Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran fikih pada hari ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kita semua beserta keluarga-keluarga kita selalu dijaga dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pandemi virus COVID-19 ini segera dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang ghasab. Ghasab ini berasal dari kata ghasaba yaghsibu ghasban, yang berarti mengambil secara paksa dan zalim. Secara harfiah, ghasab ini adalah mengambil sesuatu secara paksa dan terang-terangan dengan bermaksud menguasai hak-hak orang lain meskipun memiliki niat untuk mengembalikannya. Jadi mengambil barang atau sesuatu secara paksa dan terang-terangan dan memiliki niat untuk mengembalikan barang yang kita ambil itu disebut dengan ghasab. Apabila tidak memiliki keinginan untuk mengembalikannya, maka itu bukan ghasab tapi merampok. Dan secara istilah, ghasab ini adalah menguasai harta atau hak orang lain secara terang-terangan tanpa izin pemiliknya. Jadi mengambil barang tanpa seizin pemiliknya atau menggunakan barang orang lain tanpa izin atau minta izin kepada pemilik barang itu disebut dengan ghasab. Hukum ghasab adalah haram. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Wala ta'kulu, dan jangan kalian makan, amwalakum akan harta-harta kalian, bainakum di antara kalian, bil batili dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Wa tudlu, dan jangan kalian menyuap, biha dengan harta kalian, ilal hukami kepada para hakim. Menyuap litakulu dengan tujuan untuk makan, fariqan sebagian, min amwalin nasi dari harta-harta manusia, bil ismi dengan dosa, wa antum sedangkan kalian ta'lamuna adalah mengetahui. Jadi kita dilarang untuk memakan harta-harta orang-orang di antara kita dengan cara yang tidak benar. Dan kita juga dilarang untuk menyuap dengan harta-harta yang kita miliki kepada para hakim dengan tujuan untuk bisa menikmati, bisa makan sebagian dari harta-harta manusia dengan jalan dosa. Tanggung jawab ghasib, tanggung jawab orang yang mengghasab, mengambil barang secara terang-terangan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Yang pertama adalah mengembalikan barang yang diambil itu kepada pemiliknya. Yang kedua, tanggung jawab yang kedua adalah mengganti barang yang diambil apabila terjadi kerusakan ataupun hilang.
Yang ketiga adalah membayar denda seharga benda yang dighasab. Jadi apabila di tempat itu tidak didapati barang seperti barang yang dia ambil, maka dia wajib mengganti seharga barang yang dia ghasab. Dan yang keempat, apabila yang dighasab itu berbentuk sebidang tanah, kemudian di tanah itu dibangun satu bangunan atau dijadikan lahan pertanian, maka menurut jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa tanah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan rumah dan tanaman yang ada di atasnya harus dimusnahkan. Apabila ada seseorang yang menanam di lahan persawahan hasil ghasab, maka tanaman itu menjadi hak pemilik tanah. Dan orang yang mengghasab tanah itu hanya memperoleh upah jika tanaman itu belum dapat dipanen, belum waktunya untuk dipanen. Sedangkan apabila tanaman itu sudah dapat dipanen, maka si pemilik tanah hanya memperoleh ongkos sewa tanahnya, dan hasil tanaman itu diambil oleh orang yang menanam. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man zara'a fi ardi qaumin bi ghairi idnihim falaysa lahu minaz zar'i syai'un wa lahu nafaqatuhu." Man zara'a, barang siapa zara'a yang menanam, fi ardi qaumin, di atas tanahnya suatu kaum, bi ghairi idnihim, dengan tanpa izin mereka, tanpa izin kaum itu, falaisa, maka tidak berhak, lahu, bagi orang itu, minaz zar'i, dari tanaman, syai'un, adapun sesuatu, walahu, dan boleh bagi nafaqatuhu, apa, mengambil ongkos pengelolaannya. Jadi orang yang menanam di tanahnya satu kaum, sementara dia tidak memperoleh izin dari pemilik tanah itu, maka dia tidak dapat apa-apa dari hasil tanamannya, kecuali hanya boleh mendapatkan ongkos menanamnya saja. Hal ini pun juga dijelaskan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzalama shibran minal ardi tawwaqahullahu min sab'i aradina." Man dzalama, barang siapa yang berbuat dolim, shibran, sejengkal, minal ardi, dari tanah, tawwaqahu, maka mengalungkanhu kepada orang yang dolim, Allahu, siapa Allah, mengalungkan, min sab'i aradina, dalam bentuk 7 lapis bumi. Jadi orang yang berbuat dolim dengan cara mengambil sejengkal dari tanah, maka kelak Allah akan mengalungkan orang itu dengan 7 lapis bumi. Sedangkan hikmah dilarangnya ghasab, yang pertama adalah harta atau hak milik kita dapat terlindungi. Apabila tidak ada orang yang mengghasab, maka harta hak milik kita itu secara otomatis akan menjadi aman. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah manusia tidak sembarangan memakai harta milik orang lain. Sedangkan yang ketiga, dalam pergaulan sehari-hari tidak ada masyarakat yang ceroboh dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dan yang keempat, terciptanya kehidupan yang kondusif, aman, dan tentram. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi bekal bagi kalian untuk menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.